Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 5 Agustus 2024. Mari setiap hari Senin kita mau katakan 3L. I love, I like, and Lucky Monday. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makanan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya suka motoran kalau misa di rumah duka Grand Heaven. Suatu hari, selepas dari misa di Grand Heaven, saya mampir ke Muara Karang untuk isi perut dengan mie babi. Hiburan di kala malam. Wah, nikmat sekali. Sambil nunggu mie datang, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang datang dan sambil menjual tisu ia berkata kepada saya, "Koh, tolong beli tisu dong Koh, untuk saya beli makan." Saya tanya kepadanya, "Memang kamu sungguh belum makan?" "Belum Koh," jawabnya. Lalu saya bilang kepadanya, "Oke, saya beli tisu kamu, tetapi kamu harus duduk di sini temani saya makan." Dan anak itu senang sekali. Ia memesan seporsi mie dan kami makan bersama. Anak itu nampak penuh dengan kegembiraan. Dan selesai makan, dia sampai cium-cium tangan saya dan mengucapkan terima kasih terus-menerus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang hati Yesus yang senantiasa tergerak oleh belas kasih. Ketika ia bermaksud untuk mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi, namun didapatinya orang banyak yang mengikutinya. Dan Yesus tanpa ragu ia mengulurkan tangannya untuk menjamah dan menyembuhkan orang banyak itu. Kemudian ketika hari mulai malam dan Yesus melihat orang banyak itu kelaparan, lagi-lagi hatinya yang berbelas kasih tergerak untuk berbagi roti dan ikan yang hanya ia punya 5 roti dan 2 ekor ikan.
namun berbuah kelimpahan. Dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sahabat setia Glory yang dikasih Tuhan, mari kita bermenung akan kata belas kasih. Belas kasih dalam bahasa Inggris disebut compassion. Dari kata Latin, dua kata Latin yang berarti artinya adalah bersama-sama, dan patiri yang artinya adalah menderita. Compassion, compatiri artinya adalah turut menderita bersama-sama, turut menahan, menanggung sesuatu bersama, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan membayangkan posisi diri dalam posisi orang lain yang berkesusahan. Maknanya dalam sekali. Semoga kata ini menjadi peneguhan. Kalau kita mengatakan Allah yang berbelas kasih kepada kita, berarti Allah yang turut juga menanggung segala derita, sakit, dan setiap perkara-perkara hidup yang kita alami dan hadapi. Sahabat setia Glory yang dikasih Tuhan, jangan mahal hati, jangan tawar hati. Kita diajak untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang punya hati untuk berbelas kasih dan peduli kepada sesama. Kita mau berbagi, turut andil, membuka tangan untuk meringankan beban mereka yang menderita, mereka yang kesusahan. Semoga kita boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang punya hati yang berbelas kasih, sama seperti hati Tuhan yang selalu tergerak untuk berbelas kasih dan peduli dengan sesama. Semoga itu yang mau kita buat juga di tengah kehidupan ini. Selamat merenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.